Live bareng Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sahabat syariah di Harmony Live. Ketemu lagi dengan saya Soraya Larasati. Senang sekali kita bakal membahas topik-topik yang menarik tentang tren keuangan anak muda supaya hidup kita tuh lebih harmoni dan juga seimbang. Seperti biasa aku tidak sendirian tentunya karena aku selalu ditemani sama narasumber kita yang cantik, pintar dan insya Allah juga memberikan banyak masukan kepada kita yang menginspirasi dan bermanfaat tentunya. Siapa lagi kalau bukan Putri Madarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat. Dan tentunya kita nggak berdua aja ya Put ya. Karena kita kedatangan 2 bintang tamu yang spesial. Yaitu menurut aku wanita-wanita yang inspiratif banget ya. Yang benar-benar membuat aku termotivasi untuk lebih belajar lagi berbisnis. Siapa mereka? Mereka adalah pemenang dari Talenta Wirausaha. Yeay! Halo Mbak cantik. Di sini kita sudah ada Mbak Yuliana, owner dari Capli Sambal Ijo Aceh. Wah, udah ada ini juga ya, sosmednya juga ya. Dan juga ada Mbak Nastarofika, owner dari Ulur Wiji Batik. Masya Allah, mereka ini adalah 2 wanita yang menurut saya inspiratif banget ya. Punya keluarga, sibuk ngurus keluarga, tapi justru mengembangkan bisnisnya di tengah-tengah pandemi. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa sukses banget lagi ya, berkembang terus ya, makin besar insya Allah. Amin. Insya Allah. Nah, hari ini kita tentunya berempat di sini, walaupun kita ngobrolnya tanpa masker, sudah sangat mematuhi protokol kesehatan ya. Betul. Sudah dites semua dan sudah sehat. Jadi benar-benar aman kita ngobrol di sini ya. Nah, karena kita ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional, tepatnya kemarin ya, kita akan membahas mengenai tema entrepreneur muda pahlawan bangsa hadapi ancaman resesi. Wah, menarik banget nih ya. Kayak lagi viral banget soalnya berita-berita mengenai keadaan ekonomi yang sekarang gonjang-ganjing dunia perekonomian. Ya seperti cuma selalu gonjang-ganjing ya. Tergantung orangnya, bener kan? Gak selalu dong kita harus terbawa arus. Buktinya kan pandemi aja bisa survive. Itu sudah bukti yang sangat kuat ya, bener ya. Nah, pasti teman-teman sini, sahabat saya sini juga pasti penasaran kan, apa sih Talenta Wirausaha? Mungkin sebagai pemenang nih, ini pemenang juara 1 dan pemenang juara 3 untuk Talenta Wirausaha. Sekali lagi selamat. Yeay. Itu adalah terima kasih BSI, betul. Terima kasih BSI juga untuk mengadakan acara Talenta Wirausaha. Yaitu sebuah program pelatihan dan penghargaan dari BSI untuk para wirausaha muda di seluruh Indonesia untuk mendorong UMKM sebagai pahlawan perekonomian nasional. Wah, pas banget sama tema kita ya, Hari Pahlawan Nasional ya. Nah, setelah mengikuti Talenta Wirausaha, mungkin gimana nih perasaannya? Mungkin dari Mbak Nasta dulu. Alhamdulillah ya, jadi sejak dan setelah mengikuti BS ini bisnis kita tentu lebih progresif ya, lebih banyak dikenal orang, kemudian benar-benar dibantu juga exposure dari BSI melalui sosial media maupun diakomodir melalui UMKM Center. Jadi semakin banyak yang kenal, tentu omset bisa bertambah. Setelah itu kan juga bisa menambah pemberdayaan. Jadi kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar untuk bekerja dan berkarya bersama-sama gitu. Wah, keren banget ya. Jadi makin berkembang ya, makin dibantu exposure-nya ya. Nah, kalau dari Mbak Yuliana sendiri gimana? Ya, alhamdulillah sih semenjak menjadi pemenang Talenta Wirausaha BSI yang pastinya juga sudah banyak undangan yang masuk nih Mbak. Menjadi salah satunya menjadi narasumber, menjadi pemateri dan juga sebagai juri ya dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Aceh itu sendiri gitu. Dan kita juga masih aktif juga mengikuti kegiatan sosial seperti kayak kita ngisi materi di LPP gitu. Jadi banyak banget ya manfaat positifnya setelah ikutan Talenta Wirausaha dari BSI. Tentunya juga menambah trust ya. Jadi UMKM itu kan kadang banyak orang yang meragukan gitu, masih kecil gitu kan. Tapi dengan adanya exposure dan penghargaan dari BSIO berarti ini UMKM sudah terkurasi bahwa produk-produknya layak dijual dan worth selling untuk lokal maupun internasional seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi buat
Mbak Yuliana dan juga Mbak Nasta nih, luar biasa sekali ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut nih mengenai topik kita hari ini, nah dari tim Harmony Life juga udah ada nih yang ketemu sama sahabat syariah di spot-spot di Jakarta. Penasaran gak kayak gimana? Yuk kita lihat dulu. Penasaran banget yuk. Halo Kak, Kenapa nih? mau nanya dulu nilai sejarahnya bagus gak? Bagus dong. Bagus. Ya lumayan lah. Kalau gitu dites dulu ya. Boleh. Siapa nih pahlawan ini? Siapa tuh ya? Ki Hajar Dewantara ya? Benar. Yes. Pak Timura bukan sih? Benar. Kan benar. Tuanku Imam Bonjol? Benar. Wah, ternyata teman-teman sahabat syariah yang lagi ketemu sama tim Harmony Life di Jakarta pada tahu loh, pada hafal tokoh-tokoh pahlawan nasional. Rasa nasionalismenya berarti tinggi. Nah, mumpung kemarin juga adalah Hari Pahlawan nih, teman-teman sahabat syariah, kali ini kita akan bahas gimana peran anak muda untuk jadi pahlawan perekonomian bangsa dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Mungkin mau nanya-nanya dulu sama Mbak Puma nih sebelum nanya sama bintang tamu kita yang ada di sini nih. Karena Mbak Puma nih paling paham banget nih mengenai kondisi ekonomi. Rajin banget ya soalnya ya. Rajin membaca ya. Rajin membaca dan berputar di bidang keuangan. Ahlinya. Gimana nih Mbak Puma mengenai keadaan ekonomi Indonesia dalam menghadapi situasi ancaman resesi gitu kan? Kayaknya di luar negeri udah mengalami nih. Nah sebenarnya kita bisa lihat itu based on apa ya, sejarah pertama, yang kedua data gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin apa high levelnya gitu, kita misalnya contohnya kemarin pandemi kita survive gitu ya, terus habis itu data banyak sekali data yang justru sebenarnya mendukung kekuatan ekonomi di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya zaman dulu kita tadi bahas pahlawan itu ya berperang gitu kan, turun pegang senjata gitu. Ya. Kalau misalnya sekarang kita berjuangnya itu beda gitu. Kalau mbak-mbak di sini ini kan berusaha dari sisi pengusaha gitu ya, UMKM gitu, memberi lapangan kerja segala macam. Nah kalau kita sebenarnya juga bisa melakukan hal lain gitu kan. Salah satunya adalah berbelanja. Belanjanya barang-barang dari UMKM gitu kan. Nah jadi sebenarnya dengan apa ya, simbiosis mutualisme itu yang bikin kita jadi nggak ketergantungan secara kasar ya, maksudnya kita nggak bergantung sama di luar ekosistem kita bikin sendiri, kita beli sendiri gitu. Itu salah satu yang bikin kita itu kuat gitu. Jadi mau di luar gonjang-ganjing kayak gimana gitu ya, walaupun mungkin kita ada dampaknya sedikit gitu, tapi kita insya Allah nggak akan terdampak sebegitunya gitu. Kita akan masih tetap bisa survive gitu dengan kita mensupport satu sama lain. Yang produksi ya kita beli, konsumsi juga. Dan gitu terus. Jadi berputar terus ya. Berputar tapi di kita aja nih gitu kan, supaya kita makin kuat lagi gitu. Betul, harus saling support ya, Benar. supaya bisa growing stronger. Jel. Mantep nggak tuh bahasanya? Udah jadi quote sendiri ya. Nah, kira-kira kalau dari mbak-mbak yang ada di sini, Mbak Yuliana, Mbak Nasta nih sebagai pelaku UMKM ya nih ya, kalau melihat situasi ekonomi Indonesia yang terus bertumbuh, namun ekonomi di luar negeri kayaknya sekarang lagi krisis tuh gimana? Mungkin dari Mbak Nasta dulu. Oke. Bisa kasih tanggapan. Jadi kalau saya dari Ulur Uji sendiri, sebenarnya masyarakat Indonesia tuh hebat ya. Sudah banyak melalui krisis ya, dari krisis 97, 2008, bahkan pandemi yang benar-benar terpuruk kemarin. Betul. Kita dipaksa untuk berhenti kan. Kalau di kami itu keep moving, jadi terus bergerak. Insya Allah kalau dari kita sendiri saling support ya, belanja dari produk dalam negeri, cintai produk UMKM, dan yang di dalam negeri tetap berproduksi, berkarya, insya Allah akan saling menguatkan. Gitu untuk bisa tetap eksis dan akhirnya berkembang. Mungkin ada tips lain dari Mbak Yuliana gimana tuh? Kalau saya sih yang pasti menambah ilmu juga ya Mbak ya. Kita apalagi dengan masuk kayak gini, kita juga harus menambah skill kita gitu. Betul, kan. betul. Bagaimana caranya kita untuk mempertahankan, apalagi kita baru keluar dari krisis pandemi ini gitu kan. Jadi ya yang pertama saya tetap fokus dengan usaha saya, dan juga saya banyakin promosi dengan melihat apa nih value dari produk kita gitu. Kira-kira ada skill apa yang harus kita kembangkan? Kalau saya sih lebih memperbanyak di pengetahuan tentang kulinernya ya Mbak
Mbak ya, sekarang apa sih yang paling banyak diminati oleh masyarakat gitu kan. Lebih ke tren gitu. Lebih ke tren. Nah, lebih ke tren karena kan kalau sekarang zamannya orang sekarang ini kalau makan tanpa sambal itu kayaknya nggak enak banget gitu. Nah, jadi momen-momen yang seperti itu yang kita harus gencarkan. Dan juga sekarang ini kan lagi masyarakat itu lebih seneng produk yang benar-benar keasliannya, kemurnian. Benar-benar. Jadi benar-benar disesuaikan dengan kondisi. Usahanya apa ya? Kayak misalnya ya batik ya mungkin desain atau mungkin dia bikin aksesoris pernak-pernik. Jadi untuk supaya usahanya tuh nggak cuma sekedar kain gitu ya. Itu pun juga dengan Mbak yang sambal gitu kan, harus yang higienis seperti apa, kesehatan. Dan produknya sudah ada di tengah-tengah kita loh, sahabat Syariah loh. Ini dia nih ya, capli nih. Sambal ijo Aceh tuh, ini katanya bisa untuk segala masakan ya. Jadi kuah-kuah, soto, bakso. Indonesia kan identik banget sama makanan yang tradisional gitu ya. Jadi cocok banget. Dan ini juga dari asli dari Aceh. Dari Aceh. Insya Allah udah aman lah untuk kehalalannya dan kita juga udah bersertifikasi BPOM. Mantap. Dan cabenya bukan cabai biasa juga. Bukan cabai biasa. Jadi kita punya petani yang kita berdayakan. Jadi benar-benar cabai ini kita ambil langsung dari petani. Dan yang paling dari value dari produk kita adalah kita menggunakan pengawet alami, yaitu menggunakan asam sunti. Asam sunti itu belimbing ulu yang sudah difermentasi yang berfungsi sebagai pengental dan pengawet dari sambal. Nah, natural jadinya natural. ya. Asam sunti sendiri kan seperti yang kita ketahui itu adalah bumbu masak khas dari daerah Aceh yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Nah, itu dia ya spesifik nilai plusnya itu jadi membawa langsung dari Acehnya gitu kan. Jadi bikin orang tuh tertarik gitu pengen cobain. Nah, kadang kita kan kalau lagi jalan-jalan, lagi traveling pasti penasaran apa sih khasnya daerah sini. Iya, betul. Nah, ini benar-benar khasnya daerah Aceh, terus juga memberdayakan petani-petani. Jadi membuka lapangan pekerjaan jadinya. Apalagi makanya itulah ya pandemi kemarin survive ya. Jadi ngebantu banyak pihak gitu, berkah usahanya. Berkah itu ya. sih yang penting. Nah, ini juga nih kalau Mbak kan ini produknya Fashion, betul. Wah, keren banget nih. Ini ada mungkin kalau kita yang berhijab bisa pakai ya scarf atau yang nggak berhijab juga bisa dipakai buat aksesoris gitu kan. Obi kan ya. Jadi kalau aja nih. silakan. Jadi kalau fashion itu lebih luas lagi kan Mbak Soraya. Jadi fashion ya ini ya. Jadi kalau di Ulu Riji ini nggak sekedar batik ya. Jadi kita juga menyesuaikan dengan tren dan perkembangan zaman gimana caranya batik itu tetap diminatin mulai dari generasi milenial, anak-anak muda sampai yang tua. Terus mengikuti perkembangan fashion saat ini gimana kita bisa masuk penetrasi ke semua kalangan. Kita value-nya juga ini menggunakan semuanya pewarna alami. Jadi sustain, sirkular gitu. Dikerjakan oleh anak-anak muda yang sama seperti Mbak Juliana tadi memberdayakan masyarakat sekitar. Nah, di Ulu Riji ini kita meng-create artisan anak-anak muda lulusan SMA, SMP yang belum punya kesempatan untuk bekerja di company atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi itu kita train dari nol untuk membuat suatu produk fashion dari mulai membatik, mewarnai dengan pewarna alam, bagaimana mengolah limbahnya sampai menjahit bisa jadi produk yang layak jual. Wah, keren banget ya. Jadi banyak banget nih keberkahannya nih ya. Buat diri sendiri juga, dia mengelola dari alam, terus juga mikirin dampaknya setelah habis dikelola nih bisa jadi limbah yang berbahaya nggak? Ternyata bikin sustainable gitu kan. Jadi ternyata bagus juga untuk alam juga dikembalikan tuh hasilnya juga cantik dipakai. Kalau hilang satu bukan aku ya. Kan dibawa pulang ya. Ini berarti warnanya warna natural ya. Betul, dari fermentasi daun indigo. Jadi ada daun indigo, kemudian kita mixkan dengan buah jolawe. Zaman dahulu itu untuk jamu ya kalau orang tradisional. Nah itu bisa untuk pewarna batik dan tahan lama kuat. Jadi bener ya makainya gini ya. betul. Jadi bisa dikasih tunjuk tuh hasilnya. Keren ya, jadi modelnya lebih trendy gitu ya. Bisa dipakai untuk anak muda juga, berbagai kalangan usia. Dan yang pasti model kayak gini tuh nggak kemakan zaman. Dari Mbak Puma sendiri nih, menanggapi tentang perekonomian Indonesia dengan banyaknya UMKM ini gimana nih Mbak? Mungkin dari BSI apakah ada program yang memang sesuai juga gitu? Jadi buat sahabat-sahabat Syariah mungkin yang sekarang lagi punya usaha, tertarik juga mungkin ikutan kayak Mbak Nasta dan Mbak Yuliana ini yang sudah terbukti ya. Jadi exposure-nya makin dikenal lagi dari nasional sampai internasional
gitu dengan Amin. karya-karya mereka. Gimana kira-kira Mbak Putri? Oke, nah jadi sebenarnya juga fakta lain yang menarik itu kita tahu UMKM ini benar-benar sangat menopang perekonomian Indonesia gitu. Misalnya kita punya 96% tenaga kerja itu diserap sama UMKM, bukan perusahaan-perusahaan yang kita pikir besar-besar nih. Nah, oleh karena itu sebenarnya BSI juga punya caranya sendiri untuk mensupport UMKM dengan kita punya UMKM Center. Nah, di sana tuh bisa ngapain aja? Aku ambil contekan dulu ya. Oke, nah jadi di UMKM Center ini ada di 3 kota. Ada di Aceh, tempatnya Mbak Yuli ya, ada di Surabaya dan Yogyakarta. Dan banyak sekali fasilitas yang bisa teman-teman nikmatin di sana. Di antaranya bisa dapat pelatihan gratis, mentorship, ada ruang display produk juga, bisa jualan produknya ya di UMKM Center, ada bisa networking juga. Selain itu juga bisa mendorong ekonomi lokal untuk tetap bertumbuh dan berkualitas. Kalau misalnya teman-teman nggak tinggal di kota tersebut, bisa ke websitenya langsung di go-umkm.bankbsi.co.id untuk daftar jadi member dan dapat pelatihan secara virtual dari BSI. Nah, luar biasa banget ya, ternyata ada nih ya wadahnya gitu ya. Dan kebetulan memang dari Mbak Nasta sendiri dan Mbak Yuliana juga bukan dari Jakarta loh mereka. Bener-bener langsung dari Acehnya dan juga dari Mojokerto ya. Terbang ya ke sini. Termasuk ini untuk sharing sama sahabat syariah. Jadi sahabat syariah itu harus dengerin banget, harus konsentrasi banget gitu. Maksa ya kayaknya. Karena penting banget ya, ada pengalaman yang langsung nih, mereka sudah merasakan bagaimana disupportnya dan bagaimana struggle-nya. Nah, aku juga jadi penasaran nih kisah awalnya mungkin ya. Sekarang udah berjalan berapa tahun usahanya Mbak? 2,5 tahun. Dua setengah tahun. Berarti udah dari pandemi awal ya, 2020-an ya. Nah, kalau dari Mbak Yuliana? Kalau saya udah masuk di tahun keempat ya. Tahun keempat. Berarti sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi itu di 2019 ya mulai mulai bergerak ya. Nah, kalau dari Mbak Nasta dulu kali ya aku mau nanya. Awalnya nih membangun sebuah usaha batik di Mojokerto, karena dengar-dengar tadi ngobrol-ngobrol ya di belakang layar nih ya sahabat saya. Sebenarnya malah tadinya dari Kalimantan ya. Betul. Tiba-tiba pulang lagi nih ke daerah asal berarti ya. Mojokerto kan kampungnya berarti ya. Jadi sebelum ada revolusi industri itu kan nenek moyang kita ya mewarnai kain itu sebenarnya dengan tumbuh-tumbuhan seperti itu. Nah, itu yang saya pelajari lagi mulai dari ekoprint akhirnya ketemu batik. Oh iya, kenapa nggak batik aja? Karena batik itu yang pertama kita membawa budaya. Betul. Gitu kan. Dari situ saya membuka keran banyak. Jadi banyak teman-teman pengusaha juga yang ingin berjualan batik dengan natural dye, tapi terhambat untuk produksi. Nah, itu bisa dikerjakan di tempat kami juga dengan desain-desain mereka seperti itu. Jadi saling support ya. Jadi Ya, brand saling dan support. production house gitu ya, Betul. kayak Maklun Iya, tapi Maklun. sustainable. Iya. Iya. Tahun 2019 mulai riset, jadi tahun 2020 saya nekat launching. Waktu kita awal pandemi nggak boleh PPKM, saya nekat launching aja. Gimana tuh jalan aja launchingnya? dulu. Maksudnya online? Online, iya. Gimana mau pameran nggak bisa? Saya tinggal di Kalimantan Timur waktu itu kan dengan 2 artisan. Jadi satu bagian tracer itu untuk menggambar, yang satu saya train untuk batik. Di pewarnaan saya dengan suami, semuanya dikerjain sendiri lah ya, mulai dari bikin konten dan lain sebagainya. Berjalan 1 tahun, alhamdulillah udah mulai dikenal dan banyak beberapa public figure, selebgram yang mau support dengan apa ya, keikhlasan hati mereka tanpa mau dibayar. Oh, saya bantu untuk promosikan di IG saya seperti itu. Terus akhirnya orang tua minta saya pulang balik kampung karena di sekitar saya dari saudara tetangga itu banyak yang pengangguran. Awalnya ya ada ragu gitu, Mbak Putri dan Mbak Aya, mulai lagi dong dari nol di sana karena nge-training orang lagi gitu. Iya. Terus ya sudahlah, pokoknya jalan aja, Ibu bilang gitu sama suami saya. Awalnya saya sendiri yang nyanting ya di Mojokerto itu, sambil training orang. Yang penting jangan sampai berhenti. Jadi tetap saya yang nyanting, jualan konten. Akhirnya alhamdulillah anak-anak muda ini berkemauan keras untuk belajar ya. Jadi training selama 3 sampai 1 bulan mereka udah bisa saya lepas untuk bikin produk. Seperti itu. Dari tahun 2021 mulai di Mojokerto sampai detik ini.
Singkat ya padahal ya, tapi karena itu dia, karena kegigihan Betul, juga. harus struggle pokoknya. Struggle gitu, harus survive. Alhamdulillah kebetulan kemarin pameran, terus dari penjualan saya di sosmed, beberapa itu teman-teman ekspatriat seperti itu. Kemudian ada dari teman yang ada di luar negeri itu bikin pengen jualan di sana dan dia ingin support lokal artisan. Jadi teman saya yang ada di Jepang dan Kanada ya perkenalan juga lewat sosial media gitu kan. Jadi mereka produksi di tempat kami untuk dikenalkan di negaranya sana. Oh, keren banget. Sekarang udah ada satu lagi partner dari Hawaii, doakan ya. Amin. Jadi tidak menutup kemungkinan ya. Nah, kalau kisahnya Mbak Yuliana sendiri nih, tadi kita sudah mendengarkan kisahnya dari Mbak Nasta ya, yang menarik banget nih ya, yang sangat kaya akan budaya tradisional batiknya. Mungkin ini dari sisi kuliner. Dari sisi gimana? kuliner ya. Saya lihat kan di Aceh ini belum ada sambal yang memiliki brand yang kuat gitu kan dari daerah Aceh, seperti dari daerah-daerah lain, dari Bali misalnya ada sambal mata, atau di daerah Surabaya sendiri kayak ada sambal burudi. Nah, kayaknya ini akan menjadi sebuah peluang besar buat saya ternyata untuk menciptakan sebuah produk baru. Nah, di tahun 2018 itu lahirlah sebuah produk yaitu capli sambal hijau Aceh, dan juga alhamdulillah kita di sini bekerja sudah beberapa petani, kelompok petani yang kita kerjasama, baik yang ada di dataran tinggi Gayo dan juga yang ada di Aceh Besar. Tujuannya adalah bagaimana caranya petani ini bisa mendapatkan harga yang konsisten. Nah, dan juga kan dilihat dari lingkungan sekitar saya juga banyak sekali ibu-ibu yang kewalahan atau pengen mencari lapangan pekerjaan untuk menambah perekonomian keluarganya. Jadi cabai yang dari petani ini tidak langsung masuk ke pabrik kita, tapi juga langsung kita berikan kepada ibu-ibu yang ada di sekitar untuk dipetik dan dikupas bawang putihnya. Nah, sampai chainnya, iya betul. Nah, jadi setelah sudah bersih baru kita berikan lagi, baru masuk ke tempat kita, tempat produksi. Jadi intinya udah bersih baru masuk ke tempat kita. Kita akan membuat yang namanya program urban farming. Nah, ini kita juga akan bekerja sama dengan BUMD desa. Nah, jadi kita akan dari pihak Capli sendiri akan memberikan support bibit kepada BUMG ini untuk dibagikan per rumah itu 20 batang. Dengan alasan nanti ketika panen itu akan diberikan kepada kita, dan insya Allah juga akan membantu perekonomian ibu-ibu yang ada di sekitar dan juga untuk pemasukan desa juga. Jadi biasanya jual cabai ya? Iya, ibu-ibunya jual cabai, dan selain dia menjual juga dia juga bisa bantu langsung pembersihan cabainya. Jadi bisa dapat tuh dua-duanya. Jadi langsung dibeli dari ibu-ibu itu tadi ya? Benar. Jadi bantu mereka untuk usaha juga ya, dapat penghasilan. Ada penghasilan. Nambah ekonomi masyarakat sekitar juga ya, dan juga memberdayakan yang tadi panen dari petani. Panen dari petani. Luar biasa, lama-lama jadi wali kota kayaknya ibu. Pikiran banget loh dia. Semuanya loh luar biasa ya. Insya Allah deh, mudah-mudahan Capli bisa makin berkembang lagi. Ini pedes banget ya berarti pedes ya. Banget, 60% rawit soalnya ya. Jadi buat pecinta pedas harus nyobain nih. Bisa belinya di online ya? Di online, kita di Swalayan juga ada. Untuk di daerah Jakarta sendiri kita udah ada distributor, dan daerah Bali juga kita ada distributor, dan ada beberapa reseller juga yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Dan ini insya Allah dalam waktu dekat kita lagi akan masuk di salah satu waralaba yang terbesar lah di Indonesia. Bener kan, malah jadi wali kota kayaknya ibu. Amin, mudah-mudahan ya. Nah, aku juga penasaran deh untuk kan ini kan semuanya berarti selama ini masih jualan online dan sekarang udah bisa sih. Oh, offline, udah ada offline-nya juga ya? Kalau saya lebih banyak ke swalayan atau ke supermarket. Ke B2B sih ya. Udah semua ya, berarti kalau Mbak yang online ya, full online ya. Untuk memudahkan konsumen membayar gimana nih? Sekarang kan lagi zamannya cashless. Apakah biasanya transaksinya gimana, Mbak? Kalau kebetulan Ulur Wiji udah mulai omni juga ya, ini juga karena udah mulai banyak pameran ya, kita nggak mau dong melewatkan itu. Kalau ada undangan ikut aja gitu kan sambil memperkenalkan. Nah, kemarin kita udah beberapa kali ikut pameran, alhamdulillah dibukain sama teman BSI Kris waktu itu, mepet juga ya. Iya. Dan waktu pameran di Jakarta kemarin membantu banget itu pakai bayarannya pakai QRIS itu. Mbak juga, Mbak Yuliana? Iya, kalau saya pakai Kris, alhamdulillah dengan menggunakan Kris itu lebih mudah sih Mbak, lebih simpel ya. Jadi orang itu nggak perlu ngeluarin uang cash, terus kembaliannya. Kita nggak perlu mikirin kembaliannya lagi, dengan sekali scan aja udah simpel. Dan juga banyak yang pastinya banyak promonya ya kalau kita menggunakan Kris, diskon yang pasti. Jadi konsumen itu lebih enak aja kalau menggunakan Kris, jadi ada diskonnya.
Kalau saya sih kebetulan kemarin karena banyak teman-teman dari luar Indonesia yang beli ya, mereka kan banknya macam-macam. Nah Betul. itu terbantu banget pakai betul, tinggal betul. scan itu. Tinggal scan praktis ya jadinya. ya. Jadi salah satunya sebenarnya buat teman-teman yang berbisnis gitu ya, buat melancarkan bisnisnya bisa pakai QR payment atau yang biasa kita kenal KRIS. Ada yang nyebut juga QRIS ya, macem-macem ya disebutnya. Tapi ya intinya QR payment. Iya. Nah, kemudahannya itu kita bisa dapat customer yang lebih luas lagi gitu. Karena misalnya waktu itu aku pernah mau bayar, ternyata mesin EDC misalnya lagi sinyalnya kurang bagus nih, sedangkan kita udah jarang ya sekarang bawa uang cash gitu kan. Jarang banget. Yang paling sering kita lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone kan. Ketinggalan dompet udah deh nggak apa-apa, ketinggalan handphone kita pulang lagi. Selain itu juga buat UMKM merchant discount rate-nya itu lebih affordable. Gitu dibandingkan dengan alternatif pembayaran lainnya. Jadi mudah-mudahan bisa mensupport ya teman-teman UMKM dengan adanya KRIS ini. Nah kalau untuk pelaku UMKM nih kayak Mbak Yuliana, Mbak Nasta gitu ya, untuk mengelola transaksi keuangan gitu kan, mungkin kan buat yang baru pemula-pemula nih kebingungan ya, gimana sih cara mengelola keuangan karena kan banyak kegiatan transaksi yang dilakukan gitu supaya lebih rapi gitu. Biasanya ada tips nggak mungkin dari pelaku-pelaku UMKM? Kalau saya sih lebih pencatatan ya Mbak ya. Mungkin kalau kami sering menggunakan ada aplikasi keuangan ya yang dikeluarkan sama Bank Indonesia. Jadi yang emang itu lebih enak sih Mbak pencatatannya, dengan sekali kita input jadi nggak perlu banyak lagi yang harus kita kerjakan gitu. Biasanya kan gitu ya, kita kalau baru mulai usaha itu pasti tabungan kita jarang banget nih kan. Baru mau mulai usaha kita langsung buka tabungan khusus gitu. Biasanya kan digabungin dulu. Tapi kan setelah berjalan akhirnya kita butuh dipisah supaya lebih rapi dan kelihatan ini jatahnya untuk ngembangin bisnis, ini jatah yang memang kita pakai untuk personal. Jadi kita memang mesti pisahin. Nah kalau misalnya pisahin di tabungan BSI juga ada tabungan yang untuk personal, ada juga yang untuk BSI tabungan bisnis. Nah, jadi harus lebih rapi pakai tabungan bisnis gitu ya. Betul. Jadi misalnya kita harus pisah gitu. Karena apa? Karena misalnya nanti bisnisnya berkembang. Misalnya udah dapat pembayaran dari swalayan, dapat pembayaran dari misalnya bayar di luar negeri, itu kan pasti kita butuh transaksi yang nominalnya lebih besar. Oke, nah jadi di BSI juga ada tabungan bisnis yang pastinya juga bisa membantu teman-teman UMKM untuk mengelola keuangan. Nah, fiturnya apa aja atau fasilitasnya apa aja? Pastinya bisa membantu teman-teman karena limit transaksinya lebih besar dibandingkan dengan akun personal. Nah, selain itu juga fasilitas yang menarik nih menurut aku karena biaya transfernya itu gratis ke semua bank. Dan selain itu juga nasabah juga akan mendapatkan nisbah bagi hasil yang kompetitif sesuai dengan saldo rata-rata setiap bulannya, dan satu lagi laporan keuangannya juga pastinya lebih lengkap. Nah kalau dari kisahnya Mbak sendiri, kira-kira dalam berkembangnya usaha-usaha Mbak di sini, apakah pernah mengalami challenge nih dalam kondisi modal gitu misalnya terhambat di tengah-tengah, gimana kira-kira tuh Mbak? Awal ngebangun ya pasti itu jatuh bangun ya Mbak ya. Jadi kadang juga kita udah sparein modal, ternyata di tengah jalan ada misalkan kain tuh seringkali mungkin warna nggak rata kayak gitu kan. Nggak sesuai harapan lah ya. Jadi kan nggak bisa kita jual. Nah di situ pinter-pinter kita lah sparein ketika ada hasil yang lebih besar, ada profit yang lebih besar, jangan digunakan dulu, kita putar lagi untuk modal seperti itu. Terus pencatatan dengan baik, terus di awal-awal ya puasa dulu lah kalau untuk UMKM ya, yang apalagi masih kurang dari setahun atau 2 tahun itu fokus aja untuk ke bisnisnya supaya lebih besar gitu. Jadi kalau bisa dibilang kan awal mulanya saya itu ya pakai uang, karena saya mulai kalau boleh jujur dari 500.000 Mbak. 500.000 dengan modal awal. Jadi emang seperti sama yang dibilang Mbak Nasta, kalau bisa dibilang kita tutup mata dulu nih untuk UMKM ini. Jadi baru dapat keuntungan sedikit kita putar lagi. Jangan buru-buru ngambil hasil ya. Iya benar. Dan yang puasa dulu. Benar, kalau misalnya kayak saya kan sistemnya konsinyasi, udahnya ketika kayak kami mau narik uangnya di setiap swalayan, itu juga kan kita harus butuh modal berlapis gitu kan. Apalagi kayak kendala kayak kita masuk waralaba ini kan kita harus 3 bulan dulu nih kita titip modal
tinggal di situ 3 bulan baru dibayarkan. Belum lagi kayak kemarin ada kejadian kebakaran yang salah satu terjadi di mall yang terbesar di Aceh gitu kan. Itu otomatis uang juga terkendala di situ. Nah, solusinya yang sekarang ini saya hadapi adalah cuma satu-satunya adalah mencari pendanaan, khususnya mengajukan kredit Tikur. Jadi karena apa? Kita juga udah tahu bagi hasilnya berapa dan juga lebih jelas di awal. Oke, nah jadi kalau misalnya usaha yang sudah berjalan gitu ya, kayak usahanya Mbak Nasta, usahanya Mbak Yuli, dan butuh pendanaan atau pembiayaan, itu bisa pakai fasilitas dari Bank BSI, yaitu BSI Usaha Mikro atau KUR Kredit Usaha Rakyat. Jadi teman-teman bisa dapat informasinya lebih detail lagi di cabang BSI terdekat. Nah, buat Mbak Nasta dan Mbak Yuliana, mau nanya juga nih, sebagai pelaku UMKM yang sudah berjalan gitu dan sudah berkembang usahanya, kira-kira apakah ada dampak terhadap lingkungan dalam membangun sebuah usaha nih? Kayak Mbak kan usahanya batik, apakah ada dampak lingkungannya dari usaha Mbak, dan mungkin dari Mbak Yuliana kan usaha cabai gitu kan ya, pasti kan melibatkan banyak orang, apakah ada dampak juga terhadap lingkungan? Mungkin dari Mbak Nasta dulu. Yang pertama, dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar ya. Yang pertama pasti membuka kesempatan untuk lapangan pekerjaan baru. Jadi yang seperti saya ceritakan di Ulur Wiji itu kan creating artisan. Jadi kita bukan lagi mengajak orang untuk bekerja saja, tapi juga kita membekali pendidikan dari nol. Jadi kita train mereka dari awal, menciptakan artisan-artisan baru sebagai penerus pewaris budaya batik ini. Yang kedua, secara lingkungan, produk-produk di Ulur Wiji kan menggunakan semuanya naturalnya dari serat alami dan pewarna alami. Yang pertama pasti tidak meresahkan warga ya. Namanya dimanapun, betul, ada usaha pasti ada limbah ya. Paling tidak limbah itu diminimalisir tingkat bahayanya. Jadi karena kalau alami kan akan terdekomposisi secara alami seperti itu. Jadi itu bisa jadi pupuk gitu. Betul, bisa jadi pupuk. Kemudian untuk serat kainnya itu tidak kami buang begitu aja, sisa-sisanya. Jadi misal kalau potongan kain kan ada nih pasti. Nah, itu kita recycle lagi, kita upcycle jadi produk masker, terus kemudian pouch yang bisa kita bagikan secara gratis sebagai merchandise kalau teman-teman Ulur Wiji ini membeli produk kami. Wah, keren banget ya ternyata ya. Memikirkannya sedetail itu sampai bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar ya. Luar biasa. Nah, kalau dari Mbak Yuli sendiri gimana, Mbak? Nah, kalau untuk saya sendiri sih dampaknya ya khususnya buat petani cabai yang hari ini bisa mendapatkan harga yang konsisten dan juga untuk ibu-ibu rumah tangga nih. Jadi mereka nggak perlu takut lagi untuk mencari pekerjaan yang keluar rumah, tapi dengan dia di rumah bisa metik cabai, bisa mengurusi suami dan anaknya, bisa berpenghasilan. Dan juga kami juga sedang menggalakkan program yaitu urban farming yang bekerja sama dengan BUMD Gampung, yaitu kita memberikan support bibit kepada satu rumah itu 20 batang dengan harapan cabai tersebut nanti akan dikumpulkan oleh BUMG yang akan diberikan langsung kepada kita. Nah, jadi ibu-ibu ini juga bisa mendapatkan penghasilan selain dari tanamannya juga bisa langsung metiknya juga. Dan satu lagi nih, kalau misalnya kayak kami kan kadang ada juga tuh Mbak produksi yang gagal gitu kan. Nah, sambal yang yang gagal ini nggak bisa langsung kita buang. Nah, jadi ini juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk pestisida untuk di tanaman kita sendiri. Nah, dan juga kita dari kemasan botolnya sendiri kita menggunakan bahan PET. Nah, ketika sudah digunakan nanti ini akan bisa didaur ulang lagi yang nantinya akan bisa menjadi salah satu bahan untuk pembuatan kayak fiber atau asbes. Nah, itu bisa digunakan lagi. Jadi insya Allah bahan yang kita gunakan juga bisa berdampak baiklah untuk lingkungan sirkularnya. Jadi nggak mencemarkan lingkungan. Ya. Luar biasa ya. Aku terharu sekali loh. Nah, dari tadi kan kita terus nih yang nanya-nanya nih ya. Aku yang nanya-nanya yang mewakili sahabat-sahabat syariah mengenai UMKM, pelaku UMKM yang bisa dibilang sekarang udah mulai berkembang terus nih ya, menginspirasi kita semua. Nah, kita juga sebenarnya kasih kesempatan loh buat para sahabat-sahabat syariah, terutama di sosial media kita ya, di @livewithbsi. Kita kasih kesempatan mereka untuk bisa bertanya sama Mbak Puma dan juga sama bintang tamu kita yang ada di sini. Kebetulan udah kita pilih pertanyaannya. Nanti pertanyaan yang kita bacakan di sini ini akan mendapatkan hadiah e-wallet sebesar Rp150.000 dari BSI. Baik banget. Kita udah bagi-bagi rezeki ya.
10 orang, tapi nanti yang aku bacakan di sini pertanyaannya cuma 3 orang gitu. Tapi semuanya dapat hadiah tentunya. Seperti yang tadi dijanjikan, e-wallet Rp150.000 dari BSI. Nah, sekarang langsung saja saya bacakan nih pertanyaannya. Untuk Mbak Puma dulu ya. Boleh. Nah, ini dari Askarinaldi, @Askarinaldi. Gimana caranya UMKM bisa dapat pendanaan dari BSI? Apa aja syaratnya? Wah, kayak semua orang penasaran nih. Iya, penasaran ya. Langsung Konkret banget poin, ya. poin. Nah, kalau aku bagian teori ya. Iya, teorinya. Gitu. Prakteknya nanti jalankan sendiri. Nah, jadi di BSI ada beberapa pembiayaan gitu atau pendanaan yang mungkin salah duanya tadi kita udah sempat mention gitu. Ada BSI usaha mikro ataupun kredit usaha rakyat gitu. Nah, itu persyaratannya juga cukup beragam, tapi yang jelas dari UMKM-nya sudah berjalan, jangan belum berjalan ya, masih bentuk proof, harus jalan dulu sampai kelas menengah, sampai jadi UKM gitu ya. Itu semua itu bisa diakomodir oleh BSI. Nah, informasi lengkapnya teman-teman bisa cek di websitenya BSI di bankbsi.co.id. Nah, mungkin Mbak Nasta atau Mbak Yuli ada mau tambahan nggak? Tadi kan ada yang nanya ini ya, gimana caranya nih bisa dapat pembiayaan dari? Mungkin dari Mbak Nasta yang udah cair. Buka-buka aja. Jadi kalau sebenarnya nggak susah ya kalau KUR itu, datang aja ke BSI terdekat, konsultasi Ke cabang ya, ke cabang terdekat. betul, bilang punya usaha apa dan sudah berjalan itu kan minimal 1 tahun ya kalau KUR. Nah, itu nanti bisa dibantu kebutuhan dananya berapa, untuk apa. Harusnya tentunya harus jelas ya pembelanjaannya itu untuk apa, karena kan untuk bisnisnya. Nah, itu nanti akan diakomodir oleh tim dari BSI. Jadi memang benar ya dari awal, mungkin karena Mbak Nasta udah rapi, udah punya tabungan bisnisnya jelas, keuangannya, catatan itu kan paling penting kan, catatannya nih yang jelas gitu. Jadi mempermudah juga untuk segera di-approve gitu kan ya sama dari pihak BSI-nya. Mungkin buat sahabat-sahabat syariah yang ingin mengajukan pendanaan, mungkin bisa dengan syarat-syarat yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Puma dan juga mungkin saran-saran tips dari Mbak Nasta. Langsung datang aja ya, langsung cabang datang. BSI terdekat. Yang jelas harus punya usaha dulu. Itu yang paling penting kayaknya ya. Dulu nih usahanya. Mungkin mau tanya-tanya dulu kan. Iya. Konsultasi dulu. Tanya-tanya dulu boleh. Bener. Nah, masih sama Mbak Puma nih pertanyaan ada satu lagi. Ternyata ada 4 pertanyaan ya berarti ya. Untuk Mbak Puma dari Sherelia_Chandra, dia bertanya apakah ada program pemberdayaan UMKM nih yang diberikan oleh BSI. Tadi udah jelas banget nih ya. Mungkin silakan dibantu diperjelas lagi. Iya, boleh ya. Tentunya banyak gitu. Banyak ya. Banyak gitu. Pertama ada talenta wirausaha. Betul. Terus abis itu ada UMKM Center, sampai belibet ya kan, UMKM Center. Ada di 3 kota, ada di Aceh, Surabaya, dan Yogyakarta. Tapi teman-teman kalau misalnya tidak tinggal di kota tersebut, bisa akses websitenya di go-umkm.bankbsi.co.id. Nah, bentuknya seperti apa aja? Ada pelatihan, sertifikasi, networking, ada kalau talenta wirausaha itu bisa lomba dan dapat hadiah permodalan ya. Iya, betul. Terus habis itu akses ke pendanaan juga gitu. Jadi banyak sekali ilmu dan fasilitas yang teman-teman bisa dapat di BSI, dan BSI sangat mensupport UMKM. Luar biasa. Jadi jangan ragu-ragu lagi ya. Itu bagus banget tuh, apalagi kalau ada pelatihan kan, investasi buat diri sendiri. Iya, benar. Betul. Nambahin Kalau punya pengetahuan. produk juga bisa dijual melalui BSI UMKM Center. Bisa juga. Tambahan ya lewat Iya, jadi punya produk apa kuliner yang kayak Mbak Yuli gini, saus atau keripik-keripik itu banyak yang di Surabaya ya. Kalau punya saya kan kebetulan baju itu juga ada di BSI UMKM Center. Kayaknya kapan-kapan kita mesti main ya. Harus ke sana. Oke, terima kasih Mbak Puma atas jawabannya. Mudah-mudahan tadi bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaannya buat sahabat syariah. Terjawab sudah penasarannya. Nah, sekarang mau bertanya untuk Mbak Yuliana nih. Boleh. Nah, dari @utin_starla. Saya baru memulai usaha mikro, baru berjalan 3 bulan. Hal-hal apa sih yang harus saya perhatikan agar usaha saya tetap berjalan sesuai rules dan target? Jadi tetap konsisten. Gitu. Berarti yang tipsnya sih ya, yang pasti kenali dulu target pasar kita. Bener banget kalau misalnya kita buat usaha, kita nggak tahu target pasar kita, tidak tahu bisnis kita seperti apa, ya sulit gitu. Tapi ketika kita sudah tahu siapa customer kita, siapa customer segmen kita, channel kita, itu insya Allah kita sudah bisa lah, sudah tahu apa nih yang harus kita lakukan, dan juga pada saat kita promosi juga sudah tepat sasaran. Jadi kalau misalnya
misalnya kita sendiri aja belum tahu tentang bisnis kita, tidak tahu value dari produk kita, ya nggak akan pernah bisa maju gitu. Boleh Mbak. tahu ini nggak use case-nya di Capli gimana gitu bisa? Karena maksudnya sambal nih banyak gitu ya, sambal banyak gitu. Terus bisa nemuin target market dan segmen yang tepat itu gimana tuh caranya? Yang berbeda dengan ratusan atau ribuan sambal ya, sambal gitu. lainnya yang ada di Sambal. masyarakat. Benar. Kalau saya sih yang pertama, yang pasti yang saya jual nilai value dari produk kita. Kalau misalnya kan kalau bisa dibilang Capli ini kan harganya dibanding kompetitor, itu kan harganya jauh ya Mbak ya. Kalau kita bandingkan dengan kompetitor lain itu sekitar harganya 7.000, 8.000 kalau untuk yang di nasional. Tapi kalau kayak kita ini kan di harganya 13.000, otomatis kan itu kalangan menengah ke atas ya yang akan kita ambil. Nah, jadi juga kita melihat yang suka dengan yang suka dengan kealamian, dengan kesehatan ini otomatis orang-orang emang yang menengah ke atas. Dan juga orang-orang yang suka sambal seperti ini adalah yang simple, adalah orang-orang emang yang kalau bisa dibilang wanita, ibu-ibu yang bekerja. Nah, ibu-ibu yang bekerja, jadi kan mereka kan suka simpel, nggak mau yang repot. Mungkin kalau ibu-ibu rumah tangga yang Ngulek biasa sendiri. ngulek sendiri gitu kan. Tapi kalau ibu-ibu yang yang bekerja, mereka pengennya yang simpel, apa-apa tinggal ibaratnya tinggal pencet langsung keluar gitu kan. Nah, seperti itu sih Mbak. Jadi kita benar-benar harus melihat target pasar kita tuh seperti apa, dan juga sasaran kita tuh kemana gitu. Oke. Jadi harus benar-benar paham ya, benar katanya Mbak Yuli ya. Kita tahu produk kita value di mana, jadi kita langsung bisa menargetkan pasar kita di mana gitu. Bukan jadi cuma sekedar sambal. Iya, betul. Karena kan sambal banyak banget jenisnya, apalagi Indonesia ya. Kayaknya yang serba rempah-rempah gitu ya. Setiap daerah pasti punya khas sambal. Nah, ini yang penting keunikan dari sambal kita. Dan kadang-kadang kisah juga bisa menjual produk loh. Iya, Ya kan kayak di balik itu ada petani, ada orang yang banyak yang storytellingnya. Bener banget, jadi membuat daya tarik dari si produk itu sendiri. Ya, itu mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya ya untuk tadi Utin_Starla. Nah, sekarang untuk Mbak Nasta nih, ada satu lagi pertanyaan dari Doni Ardiansyah 83. Saya mempunyai usaha garmen kecil-kecilan dengan 8 karyawan. Kira-kira ada tips nggak sih supaya maju gitu? 8 karyawan kalau dalam jangka waktu 1 tahun 2 tahun udah bagus banyak loh banget. kalau menurut saya, tapi nggak tahu ya ini karena nggak disebutin Ya, dia nggak berapa detail. tahun. Yang pertama sih sama ya kayak Mbak Yuli tadi, kalau garmen itu kan luas ya, mau nembaknya ke arah mana nih, mau yang jual retail yang pakai brand sendiri atau yang mengambil ke B2B, business to business, itu treatmentnya akan berbeda dari segi marketing ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan nih siapa namanya Pak Doni mungkin lebih garmennya lebih ke jasa konveksi ya. Jadi ya mungkin perbaiki brandingnya seperti websitenya, mungkin lebih menjual proses-prosesnya, kemudian siapa saja yang sudah pernah dikerjakan, terus lebih berani untuk menawarkan jasanya ke brand-brand tertentu. Intinya canvassing juga ya, karena kalau garment itu kan sebenarnya banyak loh sekarang brand-brand baru yang dia tuh cuman bisa jualan, tapi kan cari partner penjahit itu susah. Iya, benar. Sekarang Produksinya ya. Partner itu Pak Doni harus berani masuk ke situ, menawarkan melalui company profile-nya ke beberapa brand. Terus kalau memang jualnya garment ini untuk brand sendiri, itu beda lagi treatmentnya. Mungkin building sosial medianya itu brandingnya lebih oke, kemudian websitenya, tampilannya, foto-foto produknya itu buat semenarik mungkin. Jadi ditentukan dulu nih mana Pak Doni mau yang lebih ke arah customer retail atau yang jualan maklun, seperti itu yang pertama. Yang kedua yaitu tadi jangan takut untuk maju ya. Jadi saya juga punya keyakinan nih, setiap karyawan tuh punya rezekinya masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi kalau emang stagnan dengan 8 itu aja ya, misalkan coba cari apa nih yang perlu dibenahi, sistem dari internalnya sendiri itu. Ada namanya effectiveness gitu loh. Jadi apa yang perlu diefektifkan supaya bisnisnya itu lebih maju, mungkin dari pembelanjaannya atau catatan keuangannya kurang baik ya, mungkin Mbak Putri seperti itu. Nah itu tadi akhirnya nanti ketemu, dan di situ nanti jangan takut untuk coba lah maju, nanti
mungkin 3 bulan sekali bikin target nambah 1 karyawan seperti itu. Oh gitu, luar biasa sekali ya tipsnya. Iya, tergantung kebutuhan. Tergantung juga. kebutuhan. Jadi ya itu tadi sih yang di awal, tentukan dulu marketnya mau Tentukan gimana. market, Kalau ya. garment itu. Jangan lupa promosi sih ya. Iya. Promosi ya, itu bagian paling Promosi. terpenting dari Betul. sebuah usaha. Yang paling besar juga budgetnya kayaknya ya. Untuk Kalau sebuah kita udah usaha. nentuin target segala macam dan kita nggak ada promosinya juga orang juga nggak sama Gimana aja mau mengenal produk. kita itu tadi. Luar biasa. Marketing Mudah-mudahan dan promosi. tadi tipsnya itu bisa langsung memotivasi nih ya buat Pak Doni. Langsung dipraktekkan gitu biar usahanya bisa berkembang ke depannya. Oke, sekali lagi selamat ya untuk para pemenang yang mendapatkan e-wallet sebesar Rp150.000. Tadi kita udah bacain pertanyaannya, udah dijawab langsung nih sama narsum kita, sama bintang tamu kita. Mudah-mudahan tadi jawabannya bisa menjawab kegelisahan dari kalian ya, penasaran kalian bisa terjawab. Dan mungkin ini yang belum dibacakan pertanyaannya, tapi pertanyaannya sudah terpilih. Ini dia nama pemenangnya. Selamat sekali lagi mendapatkan e-wallet sebesar Rp150.000 dari BSI. Gak berasa loh, kita ngobrol dari tadi seru banget ya, panjang banget pembicaraan kita, banyak banget hal yang kita bicarakan, sama-sama belajar aku di sini dan mudah-mudahan sahabat Seri A juga belajar ya, bisa dapat banyak insight, masukan, bisa dapat banyak motivasi juga untuk menjadi seorang entrepreneur muda yang berkembang sekarang usahanya, terus juga bisa menjadi pahlawan bangsa dalam memperkuat dan menggerakkan perekonomian Indonesia ya. Nah, teman-teman sahabat Syariah, mungkin yang tertarik, terinspirasi dengan pengalaman kisah daripada Manasta dan juga Mbak Yuliana, harus banget ya ikutan yang namanya BSI Talenta Wirausaha. Wih, tahun depan akan ada lagi ya kan ya. Iya. Dan mudah-mudahan kalian yang beruntung, yang penting kalian dari sekarang nih udah siapin usahanya mau apa. Yang penting ada usahanya dulu, baru Syarat deh. pertama ya. Syarat Benar, ada usahanya dulu. Terus daftar deh ke BSI Talenta Wirausaha. Wah, biar makin berkembang lagi usahanya, makin besar lagi, bisa membantu banyak orang. Nah, jangan lupa ya teman-teman, sahabat Syariah, untuk mencari tahu info apapun yang menarik tentang keuangan syariah, bisa banget dicek semua channel digitalnya BSI, di YouTube-nya di Bank Syariah Indonesia, di Twitter di @bankbsi_id, Instagramnya di @banksyariah_indonesia dan juga ada di @livewithbsi, Facebooknya Bank Syariah Indonesia dan websitenya di www.bankbsi.co.id. Dicek semuanya, di follow akunnya karena penting banget ya, apalagi bisa banyak banget info-info, tips-tips menarik mengenai keuangan syariah juga ada di situ. Nah, sebelum kita menutup acara hari ini, mungkin ada kata-kata motivasi yang singkat dan padat dari Mbak Nasta dan Mbak Yuliana biar makin menginspirasi dan motivasi para pelaku-pelaku UMKM yang nonton kita. Boleh, silakan Mbak Nasta. Saya dulu nih. Iya, iya. Jadi ini yang selalu saya sampaikan dimanapun berada ya, buat yang belum mulai dan takut untuk mulai, start it first then make it perfect. Jadi mulai dulu baru disempurnakan. Iya, betul. Jadi mulai aja dulu, ya kan? betul. Yang penting ada usahanya dulu. Nanti tinggal prosesnya berjalan dengan seiring waktu. Nikmati Nikmati setiap proses. Siap proses. Oke, silakan kalau dari Mbak Yuliana. Kalau saya sih yang selalu saya tekankan adalah fokus, sabar, konsisten, dan terus maju terus. Wis, tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Yuliana dan juga Mbak Nasta. Terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Luar biasa, sangat banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapatkan. Mudah-mudahan bisa mendorong saya juga nih biar mau berusaha dan juga mendorong sahabat-sahabat syariah yang menonton acara hari ini. Terima kasih Mbak Nasta, Sama-sama, Mbak Mbak. Yuliana, Mbak Puma juga. Sama-sama, Mbak Puma. Sampai ketemu lagi sahabat syariah di Harmony Live yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.